sekali. Battle stick ini salah satunya adalah battle stick kaki, hit, cross, hit. Kali ini saya akan menjelaskan apa perbedaan antara tongkat pori dan button stick. Pada dasarnya button stick juga termasuk dalam tongkat pori, di mana kita menggunakannya sekarang sebagai tongkat aplikasi pori dalam penggunaan kekuatan tingkat 5 sebagai kendali senjata tumpul. Jadi untuk perbedaan antara tongkat pori dan button stick, untuk pada zaman dulu pori menggunakan tongkat T sebagai tongkat pori. Melalui perkembangan zaman sekarang, untuk efisien dan untuk aplikasi lebih praktis, Polri mengadaptasi perkembangan modern. Transisi antara tongkat T atau tongkat lecut berganti hingga sekarang kita menggunakan tongkat button stick. Untuk menggunakan tongkat Polri atau menggunakan button stick dengan aman dan dalam situasi darurat. Baik, yang pertama dengan aman dulu yang ingin saya jelaskan. Jadi dengan aman artinya di saat kita menggunakannya dalam tugas ataupun dalam latihan. Nah, ini bisa kita pilih button stick yang sesuai. Pertama, untuk ukuran panjang. Jadi untuk ukuran panjang tidak ada standar yang mengaturnya, tapi yang biasa saya gunakan dalam latihan atau dalam tugas, biasanya saya gunakan panjang sekitar 70 hingga 75 cm. Yang kedua, berat button stick biasanya saya gunakan 500 hingga 700 gram, karena di atas dari berat tersebut itu dapat berpengaruh bagi kondisi tangan, karena di saat kita latihan menggunakan button stick itu kita pasti akan menggunakannya untuk memukul sasaran, baik sasaran padding ataupun sasaran keras, rotan atau baton atau kayu. Jadi untuk keamanan, berat button stick yang sesuai 500 hingga 700 itu udah aman untuk pergelangan tangan, karena untuk menyebabkan cedera pada tangan kita sendiri pun kita meminimalisir. Artinya tetap mungkin akan terjadi cedera atau kecelakaan di saat kita melaksanakan latihan, tetapi kita minimalisir dengan berat button stick yang sesuai sekitar 500 hingga 700 gram. Yang ketiga, untuk hand grip. Nah, karakter tangan setiap pribadi atau setiap orang berbeda-beda. Ada karakter tangan yang cenderung kasar, telapak tangannya kasar, dan ada pun karakter tangan yang mudah basah atau lembab. Nah, button stick yang hand gripnya sesuai untuk telapak tangan tergantung. Nah, saran saya yang biasa saya pakai adalah button stick yang hand gripnya terbuat dari karet, sehingga itu mempermudah saya, karena di saat latihan pun untuk orang yang telapak tangannya kasar, pasti di saat latihan kita akan berkeringat, dan itu bisa menyebabkan button stick lepas di saat kita memukul sasaran. Jadi untuk pegangan hand grip, carilah hand grip yang berbahan karet atau dilapisi karet, atau bisa cari button stick yang berbahan karet dan ada geriginya. Nah, itu untuk keamanan. Yang berikut dalam situasi darurat. Ya, jadi gini. Untuk petugas keamanan dalam Perkap nomor 1 tahun 2009, kita diatur tahap-tahap penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Untuk button stick, penggunaan button stick kita menggunakannya dalam tahap kelima atau level kelima, di mana level pertama atau tahap pertama adalah kehadiran polisi. Yang berikut himbauan. Tahap kedua, tahap ketiga kendali tangan kosong lunak. Tahap keempat kendali tangan kosong keras. Tahap kelima kendali senjata tumpul. Tahap keenam kendali senjata api. Nah, untuk button stick kita pakai pada tahap kelima untuk keadaan darurat. Artinya di saat kita melaksanakan tugas terjadi ancaman yang menyebabkan
dari pelaku kejahatan yang ingin mencelakai petugas ataupun masyarakat sekitar, kita menggunakan tahap kelima, kendali senjata tumpul. Itu pun kita punya prinsip-prinsip dalam menggunakannya. Nah, prinsip yang ingin saya bagi ada dua, legalitas dan profesionalitas. Artinya legal tidak kita menggunakan button stick. Yang kedua, kita profesional tidak dalam menggunakannya. Artinya kita harus punya dasar hukum yang kuat, atau kita harus mematuhi tahap-tahap penggunaan kekuatan tadi, baik dari kehadiran, himbauan, tangan kosong lunak hingga button stick. Kemudian kita profesional, artinya kita harus selalu berlatih apa saja yang sasaran yang harus kita pukul atau kita lumpuhkan pelaku kejahatan dengan teknik mungkin memukul sisi-sisi badan yang massa ototnya banyak, ataupun dengan teknik mendorong atau penangkapan menggunakan button stick. Nah, itu semua termasuk dalam keadaan darurat. Jadi di saat keadaan darurat kita menggunakan button stick pun ada tahapan-tahapannya dan ada teknik-teknik tertentu yang harus kita gunakan. Yang berikut ada dua jenis-jenis button stick yang saya tahu, atau mungkin ada banyak, tapi yang saya pelajari dan biasa saya berikan ke peserta latihan ada dua jenis. Yang pertama itu manual, yang kedua otomatis. Yang pertama itu mungkin banyak dijumpai. Yang pertama yang manual itu di saat kita deploy. Jadi ada dua istilah yang biasa saya ajarkan dalam latihan button stick. Yang pertama deploy artinya meluncurkan atau memanjangkan. Yang kedua retract itu artinya mengembalikan ke posisi awal atau memendekkan. Nah, pada saat deploy untuk jenis button stick manual dia agak kesulitan karena agak keras. Biasanya yang saya temui button stick yang manual, dia aplikasi deploy, kita luncurkan atau kita panjangkan, dia agak keras. Jadi harus dihentak atau kita gunakan tenaga yang lebih di saat kita mau deploy. Untuk button stick yang otomatis yang sekarang kita jumpai itu sangat mempermudah karena udah ada tombol otomatisnya. Banyak mungkin bisa kita temui. Salah satunya ada tombol yang di atas, tinggal kita tekan, button sticknya panjang, ataupun ada yang di bagian belakang daripada button stick itu ada tombol yang bisa kita tekan untuk memanjangkan button stick. Nah, di dua jenis button stick itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau untuk yang manual mungkin dia lebih efisien, lebih gampang kita jumpai atau gampang kita beli, sedangkan yang otomatis karena produk baru, mungkin hanya beberapa merek aja yang menyediakan button stick yang otomatis. Nah, untuk kekurangan daripada kedua jenis tersebut, baik yang manual maupun yang otomatis, adalah di saat kita deploy. Kemudian kita latihan memukul benda yang keras atau sasaran yang keras. Nah, di setiap ruas dari button stick tersebut terdapat ring atau dia berbentuk cincin. Nah, yang biasa jadi kendala adalah di saat button stick deploy, kemudian kita aplikasi memukul benda yang keras. Kekurangan dari dua button stick tersebut di saat kita mengembalikan ke posisi awal. Jadi di saat terjadi benturan antara button stick dan target atau sasaran, otomatis ada kerusakan yang langsung dan kerusakan tidak langsung. Kerusakan yang langsung artinya button stick tersebut di saat terjadi hantaman mungkin bisa menyebabkan button stick tersebut bengkok ataupun patah. Sedangkan kerusakan tidak langsung artinya button stick tersebut dapat kita lihat dengan visual, dengan pandangan atau kita pegang, dia tetap lurus. Tetapi di saat kita mau retract, mau kembalikan ke posisi awal, itu kesulitan, baik yang manual maupun otomatis. Karena yang manual kita menggunakan posisi deploy dan retract harus menggunakan tenaga yang lebih. Deploy kita luncurkan dengan hentakan tangan yang keras, sedangkan retract kita harus memukulnya di benda yang padat. Nah, untuk otomatis kita menggunakan tombol
baik untuk memanjangkan dan memendekkan lagi atau mengembalikan ke posisi awal. Jadi untuk dua tipe jenis button stick yang saya tahu, manual dan otomatis. Yang berikut yang ingin saya bagikan adalah cara menyimpan dan merawat button stick yang benar. Nah, ini banyak pertanyaan yang sering saya dapat atau saya temui. Banyak teman-teman menanyakan gimana kita menyimpan atau merawat button stick yang benar. Ada beberapa teman yang menanyakan malfungsi pada button sticknya di saat dia mau aplikasi deploy atau retract. Kadang ada yang nyangkut atau ada yang dia di saat deploy susah lagi untuk kita kembalikan ke posisi awal karena dia tidak nyangkut lagi. Di saat kita panjangkan, kembalikan lagi ke posisi awal, dia tidak nyangkut, artinya dia lost, mungkin bisa kita bilang lost atau tetap panjang. Nah, untuk kita simpan atau kita rawat, pertama di saat kita membeli button stick, biasanya di toko-toko online ataupun tempat-tempat yang menjual peralatan bela diri, biasa kita dikasih satu kotak yang berisi button stick, satu holster dan satu pouch. Nah, untuk pouch biasa saya gunakan pouch itu karena dia berbahan kain, jadi saya gunakan pouch button stick itu untuk penyimpanan. Sedangkan untuk holster button stick biasa saya pakai di kopel atau ikat pinggang untuk pelaksanaan tugas dan latihan. Jadi untuk penyimpanan yang baik, karena sering terjadi malfungsi atau button sticknya susah untuk deploy, itu karena penyimpanannya di tempat yang lembab. Pouch yang kita pakai berbahan kain itu mudah lembab, mudah berjamur, akhirnya menyebabkan button stick tersebut berkarat. Nah, salah satu yang menyebabkan dia nyangkut dan susah untuk kita panjangkan, salah satunya itu. Makanya banyak teman-teman yang menanyakan, di saat posisi button sticknya udah nyangkut, kemudian diberikan minyak, justru button sticknya malah lebih rusak. Nah, salah satu penyimpanan yang bagus, simpanlah button stick di tempat yang tidak mudah lembab, jauh dari kelembapan, agar button stick tersebut tidak mudah berjamur atau berkarat. Saya pun sendiri, saya jarang untuk memberikan minyak karena perawatan saya paling di saat saya aplikasi, saya gunakan untuk latihan atau saya gunakan untuk tugas, saya simpan kembali. Cukup untuk melap dengan kain yang basah atau kain kering, bisa menggunakan tisu untuk dilap, kemudian disimpan di tempat yang kering. Mungkin itu aja yang bisa saya bagikan di video saya kali ini. Mungkin ada pertanyaan lebih dari teman-teman atau hal-hal lain yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Nanti saya akan bagikan lagi banyak-banyak video atau berbagi tips-tips